Rasulullah itu memiliki paling tidak itu 4 etape dalam kehidupannya. Itu yang pertama ketika beliau masih di Mekah, ketika ditindas begitu ya. Kemudian yang kedua ketika beliau menyuruh sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia, Habasya. Kemudian etape berikutnya ketika di tempat itu ketika beliau sudah di Madinah periode awal, dan terakhir ketika beliau katakanlah menguasai kota Makkah. Dari yang kana anhu ma'rud wa asfaha hatta qahara fa'afa wa qadara faghfara. Jadi kebiasaan dari kita ketika lemah meminta dukungan begitu ya. Ketika berkuasa ya sudah, artinya tidak memerlukan apa konstituen dan yang lain. Rasulullah tidak demikian begitu kan. Justru Rasulullah SAW di sini memaafkan dan mengampuni itu indal maqdirah, ketika posisinya itu di atas begitu ya. Itu kan berbeda dengan kita. Seandainya Bang Haji Irwan yang menjadi Rasul, ketika terjadi Fathu Makkah, mungkin apa penduduk Makkah dihabisi begitu kan. Enggak juga. Ada ibadah, ada pembantaian begitu. Tapi Rasulullah tidak demikian. Karena kan begini, jadi Rasulullah itu memiliki paling tidak itu 4 etape dalam kehidupannya. Itu yang pertama ketika beliau masih di Mekah, ketika ditindas begitu ya. Kemudian yang kedua ketika beliau menyuruh sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia, Habasya. Kemudian etape berikutnya ketika di tempat itu ketika beliau sudah di Madinah periode awal, dan terakhir ketika beliau katakanlah menguasai kota Makkah. Jadi maksudnya kaum muslimin itu harus selalu bercermin dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau pertama kali berdakwah di Makkah, mendapati perlawanan, penistaan, bagaimana sikap beliau, itu yang harus dicontoh. Karena bisa jadi kita sebagai muslim itu kadang ditindas dan seterusnya. Kemudian yang kedua ketika beliau mengutus sebagian sahabatnya hijrah ke Ethiopia, Habasya begitu kan, bahwa di sana itu ada seorang raja yang adil. Kan banyak saudara-saudara kita yang sekarang itu tinggal misalkan di luar negeri, ya, di negerinya sendiri tidak mendapatkan kesejahteraan, tapi di negeri lain mendapatkan kesejahteraan. Itu panduannya ada. Kemudian ketika di awal pemerintahan dan yang terakhir ketika terjadi Fathu Makkah, itu semuanya cerminan bagi umat Islam. Jadi Rasulullah ketika datang ke Makkah kemudian berhasil menaklukkan kota Makkah dengan tidak ada pertumpahan darah, otomatis kan semuanya berkumpul di hadapan Rasulullah, Abu Sufyan dan semuanya. Iya. Itu dalam rangka apa mereka itu? Mau mendekat-dekat? Ya meminta pengampunan lah. Jadi termasuk Abu Sufyan juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diam di rumahnya. Yang lari itu hanya Ikrimah bin Abu Jahal. Itu dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Walaupun setelah itu nanti masuk Islam karena dimintakan jaminan oleh istrinya. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal kan sahabat, tapi awalnya sangat memusuhi Rasulullah. Jadi sebelum dan sesudah ayahnya wafat itu luar biasa. Jadi yang mencoba kabur itu salah satunya adalah Ikrimah. Perempuan ini ya? Laki-laki. Oh. Ikrimah bin Abu Jahal yang nanti menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang juga luar biasa. Bahkan nanti Ikrimah itu akhirnya menjadi sorotan dari kaum muslimin. Oh, ini anaknya Abu Jahal. Jadi katakanlah jariatusuknya itu masih disebut. Maka Ikrimah ini dia anaknya Abu Jahal. Abu Jahal kan termasuk yang dikutuk, begitu kan? Dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan menjelaskan tentang kejahatan Abu Jahal begitu ya. Jadi kata Rasul, jangan sebut-sebut lagi bapaknya. Kenapa?
walaupun bapaknya itu dikutuk, tapi dianya sudah muslim, sudah bertaubat, Lebih baik. sudah membawa kebaikan begitu. Coba kalau ada anak dari seorang koruptor, begitu, anaknya baik, gara-gara bapaknya koruptor, anak koruptor itu apa segala macam itu kan tidak baik. Jadi maksudnya kita menilai itu bukan karena leluhurnya, tapi pribadi orangnya. Jadi kita sebagai guru di sini lupakan itu status tingkatan sosial orang tua dan seterusnya. Kalau anak jenderal, kemudian kita perlakukan dengan baik. Kayak Bang Haji ini kan jenderal begitu. Kalau jenderal. Kalau anak orang biasa kemudian perlakuannya kita lupakan begitu. Kita lupakan. Ya buktinya di sini Rasulullah Benar-benar betul-betul memaafkan siapa yang ingin bertaubat, begitu ya. Menggantikan masa lalunya dengan sesuatu yang baik, silahkan. Kan Rasul bertanya, ma dhannukum bi. Mereka mengatakan Ibnu Amin Karim. Ibnu Amin Karim itu artinya mereka mencoba mendekat-dekatkan ke nasab. Oh ya, Anda itu Paduka itu adalah saudara kami. Kita masih ada keturunan ya. Masih sama. Jadi meminta belas kasihan. Tapi ujung-ujungnya pada kedzonubika. Artinya jika engkau mengampuni kami, ya itu yang memang kami harapkan. Rayuan ya. Wa intantakim faqad asahna. Kalau misalkan engkau ingin membalas, ya Rasul, maka kami yang sial. Kira-kira seperti itu. Karena memang kami salah. Begitu kan? Iya. Nah, kami yang salah begitu. Faqala bal aqulu kama qala Yusuf li ikhwati la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Bahkan kata Rasul, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang enggak keluar, aman. Siapa yang tidak mengacungkan senjata, dia aman. Dari situlah kemudian Islam itu berkembang. Jadi Fathu Makkah itu adalah kunci untuk tersebarnya Islam. Gara-gara apa? Gara-gara pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Sulhul Hudaybiyah itu ya, Sulhul Hudaybiyah terhadap perjanjian Hudaybiyah. Maka tadi dikatakan meskipun zahirnya pengkhianatan itu tidak baik, ternyata di dalamnya ada kebaikan yang luar biasa. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam 7. Udah jam 7 misalnya. Jam 7. Kan tidak boleh bawa yang buruk-buruknya dari bapaknya atau apa. Tapi kalau membawa kebaikannya, pantes ini anak ustaz baik. Anaknya kiai gitu kan. Ya kalau yang baik-baik saya kira ya sama wajar. Enggak masalah, wajar gitu kan. Karena kata Rasul kan apa sih? Anda itu katanya ma'dinur sama adil darat gitu kan. Apa hadis itu jadi artinya manusia itu seperti logam begitu kan. Pada masa jahiliyah mungkin terbuatnya dari logam perak. Ketika sudah masuk Islam juga akan tetap sama. Artinya maksudnya keturunan itu tetap mempengaruhi, ada pengaruhnya walaupun tidak semuanya dia itu dari faktor yang baik ya. Tapi tetap ada. Ini Ustaz Okta, dia cerdas, pantas anak Bapak Terbudi. Karena Bapak Terbudi kan kita tahu, kan kapanpun dimanapun selalu baca begini. Sampai kemudian orang-orangnya, majalah-majalahnya itu kan diberikan ke perpustakaan Madinah Tengah. Karena kalau yang kebaikan-kebaikan Allah kembali. Dulu ya. Iya benar. Gitu. Selalu baca, selalu apa. Alhamdulillah. Jadi enggak heran kalau Okta cerdas anak-anak dia. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita telah menerima al-ulum al-wasi' an-nafi' insyaallah. Hayyanat Allah Subhanahu wa taala hifdzan lil hadhihi ma'lumat. Semoga bermanfaat untuk diri kita sekalian dan untuk kepada saya, dan juga di sini ada permohonan doa yang tadi kita telah bacakan. Insya Allah kita akan bacakan kembali dengan mengirim surat Al-Fatihah al-Hadiniyah
wa ala kulli niyatin shalihah. Kita bacakan semoga dilancarkan semua urusan menjelang pernikahan tadi ya. Kadoki, Ipa dan Kiki Maharani semua dijauhkan dari bala hal yang buruk, dan juga kita tujukan untuk Bapak Eko Kusnandar bin